Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zuhair sebagai salah satu asisten laboratorium sistem produksi Departemen Teknik Industri Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi tahun ajaran 2022-2023. Soal pertama, PT HAL Perdana membuat 5 jenis kursi kayu, yaitu model 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua model diproses di dua departemen dengan urutan, yaitu cutting dan assembly. Waktu proses dari dua departemen tersebut diperlihatkan pada tabel di bawah. Kemudian, terdapat 3 poin yang akan dibahas pada soal satu ini, yaitu mengenai permasalahan apa yang perlu diselesaikan, kemudian solusi dari permasalahan tersebut, dan menggambarkan Gantt chart serta Maxpan akhirnya. Baik, pada poin A, permasalahan yang perlu diselesaikan pada kasus tersebut merupakan penjadwalan end job serial step. Dengan target, penjadwalan end job serial step ini meminimasi Maxpan. Kemudian, batasan yang digunakan yaitu terdapat 5 jobs dengan 2 stasiun kerja, serta kriteria yaitu meminimumkan Maxpan. Kemudian selanjutnya pada poin B, menentukan solusi permasalahan menggunakan pendekatan dan atau algoritma yang tepat. Nah, pada permasalahan ini, algoritma yang tepat digunakan yaitu algoritma Johnson. Nah, data input yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah waktu proses dari setiap model pada setiap stasiun kerja. Nah, tahapan dari algoritma Johnson ini ialah pertama, pilih waktu yang terkecil. Kemudian, jika waktu terkecil tersebut berada di SK pertama, maka letakkan di paling kiri. Namun, jika berada di SK kedua, maka letakkan di paling kanan. Terus ulangi hingga semua model habis. Oke, kita akan selesaikan permasalahan tersebut dengan pertama memilih waktu yang terkecil. Waktu terkecil yang pertama itu ada di model 1. Karena berada di stasiun kerja pertama, maka kita letakkan di paling kiri. Kemudian selanjutnya kita coret model 1, kemudian kita lanjutkan untuk mencari waktu terkecil selanjutnya. Itu berada di model 4. Kemudian karena berada di SK1, kita letakkan di paling kiri. Kemudian kita coret model 4. Selanjutnya waktu terkecil itu berada di dua model, yaitu model 3 dan model 5. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, maka boleh kita pilih sembarang. Pada kesempatan ini, saya akan memilih model 3. Kemudian kita letakkan di paling kiri karena berada di SK pertama. Kemudian kita coret model 3. Selanjutnya kita tentukan lagi waktu yang terkecil dari model yang belum dicoret, yaitu berada di model 5 dengan waktu 7. Kemudian kita letakkan di paling kiri karena berada di SK pertama. Kemudian kita coret model 5. Kemudian kita lanjutkan, yaitu hanya tersisa tinggal satu model, yaitu model 2 dengan waktu 11 berada di SK pertama. Kita letakkan setelah model 5. Kemudian kita coret. Setelah semua model habis, maka kita mendapatkan urutan pengerjaan setiap model. Dengan urutan, yaitu pertama model 1, kemudian model 4, model 3, model 5, dan terakhir model 2. Selanjutnya pada poin pembahasan ketiga, poin C, kita akan menggambarkan Gantt chart dan menghitung Maxpan akhirnya. Nah, data input yang kita gunakan yaitu urutan dari yang telah kita bahas di algoritma Johnson tadi. Nah, kita dapat melihat Gantt chart pada slide berikut. Nah, kita letakkan secara berurutan di SK cutting, SK pertama, dan SK assembly, yaitu model 1, model 4, model 3, model 5, dan model 2. Nah, kemudian pada SK assembly terdapat idle time karena
untuk mengerjakan pekerjaan model 1 di SK kedua itu harus menunggu model 1 selesai di SK pertama. Dapat kita lihat, terdapat idle time selama 4 jam di SK kedua. Nah, kemudian baru kita letakkan model 1 karena sudah selesai di SK pertama. Selanjutnya, untuk meletakkan model kedua, itu kita perlu menghitung dan membandingkan waktu antara model 1 dan model 4 di SK pertama dan model 1 di SK kedua. Seperti contohnya, pada SK pertama, SK cutting, itu 4 jam ditambah 5 jam, itu 9 jam. Sedangkan di SK kedua, SK assembly, itu terdapat idle time selama 4 jam, kemudian ditambah dengan pengerjaan model 1 selama 14 jam, sehingga totalnya 18 jam. Nah, dari itu, 4 jam ditambah 5 jam, 9 jam, kurang dari 4 jam ditambah 14 jam, 18 jam. Sehingga untuk model selanjutnya, yaitu model 4, bisa langsung dikerjakan tanpa perlu menunggu SK pertama, karena model 4 sudah lebih dulu selesai daripada SK kedua mengerjakan model pertama. Nah, tapi bagaimana pada kasus misalnya model 1 dan model 4 di SK cutting itu sebesar 20 jam. Nah, sementara di SK kedua itu pengerjaan model 1 ditambah idle time-nya hanya 18 jam. Maka untuk SK assembly atau SK kedua mengerjakan model 4 itu perlu menunggu 2 jam. Karena di SK pertama 20 jam dikurang dengan SK kedua mengerjakan model 1 ditambah dengan idle time 18 jam, sehingga terdapat selisih sebanyak 2 jam. Maka SK assembly untuk mengerjakan model keempat itu akan menunggu atau idle selama 2 jam. Nah, tapi pada kasus ini SK kedua hanya idle pada model pertama, menunggu model pertama dikerjakan di SK cutting. Nah, selanjutnya kita akan menghitung max span. Nah, menghitung max span ini kita lihat pada gancar yang mana yang paling panjang di antara kedua SK tersebut. Nah, kita lihat bahwa SK kedua atau SK assembly itu lebih panjang, maka kita hanya perlu menjumlahkan waktu di SK kedua, yaitu 4 jam idle time SK kedua, ditambah 14 jam, ditambah 16 jam, dan seterusnya hingga 22 jam. Sehingga max span akhirnya itu selama 86 jam. Selanjutnya, soal kedua, sebuah perusahaan manufaktur menerima 8 pesanan produk pada waktu yang sama dari 8 konsumen yang berbeda. Produk diproses pada satu mesin, yaitu mesin A. Mesin A tersedia sebanyak 2 unit yang identik. Nah, setiap keterlambatan terhadap pemenuhan pemesanan, maka perusahaan dikenai penalti yang sama perharinya. Nah, berikut ditampilkan tabel yang menunjukkan data pemrosesan pesanan di mesin A dan batas waktu pengiriman pesanan ke konsumen. Nah, pada kasus kali ini kita akan menyelesaikan permasalahannya dengan penjadwalan and jobs paralel mesin, karena terdapat 2 mesin yang identik. Berarti kedua mesin itu bisa digunakan secara bersamaan. Nah, dengan tahapan, urutkan batas kirim dari terbesar hingga terkecil. Kemudian periksa apakah semua flow time kurang dari sama dengan batas kirim. Jika belum, maka revisi alokasi pesanan dengan selisih flow time yang berlebih dari batas kirim. Oke. Pertama yang kita perlukan data input untuk melakukan pembahasan ini, yaitu waktu proses dan batas waktu kirim dari setiap pesanan. Kemudian kita urutkan batas waktu kirim tersebut dari yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, setelah kita urutkan, kita alokasikan pesanan tersebut ke mesin A1 dan mesin A2. Nah,
cara mengalokasikannya yaitu karena terdapat dua mesin, maka pesanan yang di urutan pertama itu ke mesin A1, di urutan kedua mesin A2, urutan ketiga mesin A1, urutan keempat mesin A2, begitu seterusnya hingga pesanan habis. Nah, setelah dihitung float time dan dibandingkan dengan batas kirimnya, ternyata terdapat satu pesanan yang melebihi batas kirim, yaitu berada di pesanan kelima mesin A2 dengan float time selama 25 hari, sementara batas kirim hanya 23 hari. Terdapat selisih 2 hari antara float time dan batas kirimnya. Oleh karena itu, kita lihat waktu dari setiap pesanan yang memiliki selisih selama 2 hari berada di pesanan keempat mesin A1 dan pesanan ke-8 mesin A2. Sehingga pesanan tersebut dapat kita coba untuk direvisi, dirubah, ditukar tempatnya. Sehingga menghasilkan semua float time tidak ada yang melebihi batas kirim atau sama dengan batas kirim. Sehingga alokasi pada percobaan kedua inilah yang bisa digunakan perusahaan supaya memenuhi pesanan konsumen tepat waktu tanpa dikenakan penalti. Oke, selanjutnya soal ketiga. Perusahaan Boeing menetapkan bahwa tersedia 480 menit waktu kerja yang tersedia setiap hari untuk perakitan komponen tersebut. Berdasarkan target dan jadwal produksi yang ditetapkan, 40 unit electronic wing dibutuhkan setiap harinya. Dan waktu untuk menyelesaikan satu unit electronic wing itu selama 66 menit. Nah, di sini terdapat 3 poin yang akan kita bahas. Poin pertama, permasalahan yang ingin diselesaikan pada kasus ini ialah perancangan lintasan perakitan untuk memenuhi target dan jadwal produksi yang ditetapkan perusahaan. Kemudian, apa target dan batasan dalam pembahasan ini, dalam perancangan lintasan perakitan ini? Nah, adapun targetnya itu bahwa perusahaan memproduksi 40 unit electronic wing per hari dengan batasan hanya tersedia 480 menit waktu kerja per hari dan kriteria dalam kita merancang lintasan ini yaitu dan efisiensi mendekati atau sama dengan 100%. Selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan rancangan lintasan perakitan. Nah, sebelumnya kita perlu menghitung waktu siklus dan minimum stasiun kerja. Nah, waktu siklus ini dihitung dengan rumus waktu tersedia dibagi dengan target produksi, sehingga didapatkan waktu siklusnya selama 12 menit. Nah, waktu siklus ini adalah waktu maksimal untuk setiap stasiun kerja. Nah, berapa banyak stasiun kerja yang akan dibuat? Nah, menghitung jumlah minimum stasiun kerja itu dengan membagi total waktu perakitan dibagi dengan waktu siklus tadi. Hingga 66 menit dibagi dengan 12 menit didapatkan 5,5 atau dibulatkan menjadi 6 stasiun kerja. Sehingga minimum kita dalam rancang lintasan perakitan ini terdapat 6 stasiun kerja. Nah, untuk merancang perakitan ini kita menggunakan metode Hegelson-Birney atau disebut juga rank positional weight. Nah, adapun tahapan metode ini yang pertama menghitung bobot setiap elemen pekerjaan, kemudian urutkan dari terbesar hingga terkecil. Kemudian alokasikan elemen pada setiap stasiun kerja tanpa melebihi waktu siklus yang telah dihitung sebelumnya. Yang ketiga, lakukan trial and error hingga mendapatkan line efisiensi terbesar. Oke, pertama yang kita perlukan, data input yang kita perlukan adalah waktu elemen kegiatan dan predecessor dari setiap elemen kegiatan tersebut. Kemudian kita gambarkan dulu precedence diagramnya tanpa melanggar predecessor dari data input tadi. Kemudian kita berikan keterangan waktu proses pada setiap elemen pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya kita hitung bobot dari setiap elemen kegiatan tersebut. Bagaimana cara menghitung bobotnya? Nah, seperti contohnya pada elemen pekerjaan A. Nah, elemen pekerjaan A itu kita akan menghitung bobotnya hingga proses terakhir atau kegiatan terakhir. Nah, di elemen A ini terdapat dua cabang. Pertama, ke elemen B dan elemen E. Nah, kita harus menghitung semua. A ke B. Nah, B dibagi lagi menjadi C dan D. Jadi kita akan menghitung sebanyak tiga bobot.
A ke B, B ke C, A ke B, B ke D, hingga ke I. Begitu juga A ke E ke H, dan H ke I. Nah, jadi A ditambah B tambah C tambah F tambah G tambah I. Kemudian A ditambah B tambah D tambah F tambah G tambah I. Dan A tambah E tambah H tambah I. Nah, dari tiga perhitungan itu diambil nilai yang terbesar, yaitu dengan urutan A tambah B tambah C tambah F tambah G tambah I sebesar 39 menit. Nah, begitu juga pada proses B. Dihitung juga B ke C, B ke D, hingga ke I. Di antara dua itu mana yang lebih besar bobotnya. Nah, itu yang diambil untuk dijadikan bobot elemen tersebut. Dilanjutkan hingga elemen terakhir, elemen I. Kemudian setelah didapatkan bobot, kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Didapatkan bahwa urutan terbesar itu A, hingga terkecil itu elemen I. Nah, selanjutnya kita akan mengalokasikan setiap elemen pekerjaan tersebut ke stasiun kerja. Nah, data input yang kita butuhkan adalah nilai bobot elemen yang telah diurutkan tadi, atau rank positional weight tadi. Ya, kita lakukan trial and error. Pada percobaan pertama, bagaimana kita mengalokasikannya? Kita lihat untuk elemen pekerjaan yang pertama, itu yang bobot yang paling besar adalah pekerjaan A. Kita alokasikan pekerjaan A, tidak ada predecesornya, maka bisa kita tempatkan pada urutan pertama. Kemudian bobot terbesar kedua itu elemen B. Kita lihat predecesornya, ada elemen A. Nah, apakah elemen A sebagai predecessor ini sudah dialokasikan sebelumnya? Oh, ternyata sudah dialokasikan sebelumnya, maka elemen B bisa dialokasikan setelah elemen A. Kemudian elemen E, kita lihat predecesornya, elemen A. Nah, elemen A ternyata sudah dialokasikan sebelumnya, maka elemen E tersebut bisa kita alokasikan setelah elemen B. Begitu seterusnya hingga semua elemen habis. Nah, selanjutnya kita menentukan stasiun kerja diisi oleh berapa elemen. Nah, cara menentukannya, kita tadi telah menghitung waktu siklus. Waktu siklusnya selama 12 menit. Nah, sehingga untuk setiap stasiun kerja itu tidak boleh melebihi waktu siklus itu. Seperti contohnya, elemen A itu waktunya 10 menit. Nah, elemen B waktunya 11 menit. Jika kita gabungkan menjadi satu SK, itu total waktunya 21 menit. Oh, melebihi dari waktu siklusnya 12 menit. Maka elemen B tidak bisa digabungkan ke elemen A, sehingga elemen A menjadi satu stasiun kerja. Begitu juga dengan elemen B, dengan elemen E. Nah, kemudian kita lihat pada contoh stasiun kerja 4. Nah, elemen C itu selama 5 menit. Coba kita gabungkan dengan elemen selanjutnya, elemen D. Selama 4 menit. Oh, 9 menit masih masih cukup, masih kurang dari 12 menit. Tapi masih ada juga waktu selama 3 menit. Nah, kita coba gabungkan elemen selanjutnya, elemen H. Setelah ditambahkan ternyata hasilnya 20 menit. Oh, melebihi waktu siklus yang telah kita hitung tadi selama 12 menit. Sehingga elemen H tidak bisa digabungkan dengan elemen C dan elemen D. Sehingga stasiun kerja 4 hanya elemen C dan D. Begitu seterusnya hingga semua elemen kerja habis. Setelah itu kita hitung line efisiensinya. Bagaimana, apa rumus penghitungan line efisiensinya? Nah, rumus penghitungan line efisiensi itu total waktu dibagi dengan jumlah stasiun kerja dikali dengan waktu siklus maksimum. Nah, waktu siklus maksimum ini adalah waktu terbesar dari kolom waktu stasiun. Nah, pada kolom waktu stasiun terdapat yang terbesar di stasiun kerja 3, yaitu 12 menit. Maka waktu siklus maksimumnya itu sebesar 12 menit. Sehingga didapatkan hasil itu 66 menit total dari waktu semua elemen pekerjaan dibagi dengan 7 stasiun kerja dikali dengan 12 menit. Hingga didapatkan 79%. Nah, kemudian kita lakukan trial and error lagi. Percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua didapatkan line efisiensinya lebih tinggi, 92%.
dengan dengan perubahan pada stasiun kerja 4, dimasukkan elemen F tanpa melanggar predesesornya. Kita lihat elemen F, predesesornya C dan D. Apakah sebelumnya sudah dialokasikan? Oh, C sudah dialokasikan sebelumnya di stasiun kerja 4, stasiun kerja yang sama. Dan elemen D sudah dialokasikan juga di stasiun kerja yang sama sebelumnya. Maka elemen F bisa masuk ke stasiun kerja 4 dengan waktu stasiun sebesar 12 menit. Nah, kemudian setelah kita lihat bahwa seluruh waktu stasiun kerja sudah mendekati 12 menit dan land efisiensi sudah lebih dari 90%. Maka jikalaupun dilanjutkan percobaan akan melebihi waktu siklus 12 menit. Nah, maka untuk memenuhi 40 unit per hari dalam 480 menit per hari dapat dilakukan dengan 6 stasiun kerja dengan alokasi elemen kerja pada tabel percobaan kedua yang menghasilkan land efisiensi sebesar 92%. Selanjutnya, soal keempat. Soal keempat ini mengenai operation overlapping untuk mengurangi manufacturing lead time. Nah, terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Poin pertama yaitu permasalahan yang ingin diselesaikan pada kasus tersebut. Nah, permasalahan yang ingin diselesaikan itu mengenai kendalian aktivitas produksi untuk mengontrol manufacturing lead time dengan operation overlapping transfer batch. Nah, pada poin ke B, jika operasi kedua hanya dapat dilakukan setelah part datang, buatlah gambar model konseptual operation overlapping ini jika menggunakan 2 transfer batch. Nah, berikut merupakan konsep dari operation overlapping 2 transfer batch. Ini merupakan konsep, bukan penyelesaian dari studi kasus tadi. Nah, jadi kita lihat bahwa operasi ke-1 itu ada 500 unit dibagi dengan 2 batch, ada Q1 dan Q2. Setelah itu Q1 selesai, akan ditransfer ke operasi kedua. Tetapi sebelum itu operasi kedua sudah setup duluan, sehingga hanya memakan waktu untuk transfer batch dari operasi batch 1 dari operasi ke-1 ke operasi kedua. Kemudian akan dikerjakan, kemudian bersama dengan itu operasi 1 akan mengerjakan batch kedua. Nah, dari itu akan terjadi reduksi manufacturing lead time. Nah, bagaimana lebih rincinya kita akan bahas pada poin C. Hitunglah ukuran transfer lot minimum yang dikerjakan di proses 1 sebelum pindah ke proses 2 agar tidak terjadi idle di proses kedua. Nah, data-data yang kita perlukan itu key. Key itu sebanyak 500 unit yang akan diproduksi sebanyak 500 unit. Kemudian waktu setup stasiun kerja operasi kedua itu 1,5 jam atau sama dengan 90 menit. Kemudian proses ke-1 itu 8 menit, proses 2 itu 6 menit per unit ya. Kemudian waktu transfer dari proses 1 ke proses 2 itu 40 menit. Nah, cara menghitung transfer lot minimum untuk Q1 itu dengan rumus sama dengan Q dikali P1 dikurang S2 dibagi dengan waktu proses operasi kedua ditambah dengan waktu proses operasi ke-1. Sama dengan didapatkan 279 unit. Nah, inilah yang menjadi batch pertama atau Q1 sebanyak 279 unit. Nah, untuk menghitung batch kedua atau Q2-nya itu maka Q dikurang dengan Q1. 500 dikurang dengan 279 didapatkan hasil 221 unit. Nah, berapa besar MLT yang dapat direduksi jika menggunakan transfer lot tersebut yang didapatkan di hasil poin C tadi, sehingga bisa digunakan untuk revisi jadwal produksi untuk proses berikutnya. Nah, kita lihat dulu gambaran sebelum overlapping dan setelah overlappingnya. Ketika sebelum overlapping itu di operasi pertama menyelesaikan semua unit sebanyak 500 unit. Kemudian baru ditransfer ke operasi kedua selama 40 menit. Kemudian operasi kedua harus setup dulu. Nah, setup dulu selama 1,5 jam atau 90 menit. Setelah itu baru bisa mengerjakan 500 unit yang sudah selesai di operasi pertama tadi.
Nah, setelah kita lakukan overlapping, membagi dua batch, transfer batch Q1 dan Q2, maka bisa dilakukan reduksi manufacturing lead time karena setup operasi kedua dilakukan bersamaan dengan operasi satu mengerjakan Q1. Sehingga yang perlu dihitung hanya waktu transfer antara operasi satu ke operasi 2. Nah, kemudian untuk batch kedua di operasi satu itu dikerjakan bersamaan dengan batch satu pada operasi kedua. Kemudian dihitung untuk waktu transfer Q2 dari operasi satu ke operasi kedua. Kemudian baru operasi kedua menyelesaikan Q2. Sehingga dapat kita hitung manufacturing lead time sebelum overlapping itu 500 dikali 8 menit untuk operasi pertama ditambah 40 menit waktu transfer ditambah 90 menit waktu setup operasi kedua ditambah dengan 500 kali 6 menit untuk operasi kedua menyelesaikan 500 unit. Maka didapatkan manufacturing lead time-nya selama 7.130 menit. Sementara itu, setelah dilakukan overlapping, maka didapatkan waktu itu 279 Q1 di operasi 1 dikali 8 menit, ditambah transfer Q1 ke operasi kedua selama 40 menit, ditambah dengan maksimum. Nah, maksimum karena operasi pertama sudah sedang mengerjakan Q2 bersamaan dengan operasi kedua mengerjakan Q1. Maka maksimum antara 279 kali 6 menit dan 221 dikali 8 menit ditambah dengan 40 menit transfer batch kedua atau Q2 dari operasi 1 ke operasi kedua. Kemudian operasi kedua menyelesaikan Q2 yaitu selama 221 unit dikali 6 menit didapatkan hasil 5.406 menit. Sehingga reduksi manufacturing lead time itu sebesar 7.130 menit dikurang 5.406 menit sama dengan 1.724 menit. Oke. Selanjutnya itu soal 5. Soal 5 ini berkaitan dengan persediaan. Nah, terdapat 4 poin yang akan dibahas pada soal 5 ini. Komponen perhitungan dari soal itu terdapat waktu setup 8 jam, upah setup, biaya pesan, harga jual, biaya simpan, permintaan per tahun, kapasitas produksi per hari, dan hari kerja per tahun. Nah, pada poin A, permasalahan yang perlu diselesaikan berupa pengendalian inventory. Nah, adapun targetnya yaitu ongkos inventory ini minimum dan memenuhi kebutuhan permintaan 5.000 unit per tahun. Adapun batasan dalam penyelesaian masalah ini yaitu biaya simpan itu harus kurang dari sama dengan biaya pesan. Kemudian kapasitas produksi itu 25 unit per hari. 25 unit per hari. Dan kriteria dari penyelesaian pembahasan soal ini yaitu ongkos inventory totalnya. Kemudian untuk poin B, model persediaan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini yang sesuai adalah Economic Order Quantity Uniform. Karena model persediaan EOQ uniform ini cocok untuk proses manufacturing yang terus berjalan. Nah, alasan EOQ uniform ini cocok dapat kita lihat pada soal bahwa permintaan itu diketahui pasti dan cenderung konstan. Kemudian proses perakitan itu memiliki rate 25 unit per hari, sedangkan demand itu sebesar 5.000 unit per tahun atau 20 unit per hari. Maka produksi per hari itu lebih besar daripada permintaan per hari. Maka bisa digunakan Economic Order Quantity Uniform. Nah, selanjutnya pada poin C, ukuran atau jumlah unit untuk satu batch produksi yang optimal. Oke, kita akan menghitung pertama itu biaya inventory. Biaya inventory ketahui di soal bahwa 25% dari rata-rata inventory. Nah, sehingga
Kita hitung dulu inventorinya. Inventorinya selama 1 tahun itu 25 per hari dikali hari kerja 250 hari dikurang dengan permintaan 5.000 unit dikali dengan harga jual dikali dengan persentase biaya persediaan tadi didapatkan $54 per unit per tahun. Nah, kita masukkanlah rumus EOQ uniformnya, yaitu akar dari 2 dikali biaya pesan dikali demand per biaya simpan dikali dengan 1 dikurang demand per rate. Nah, sama dengan didapatkan 502 unit atau sama dengan 500 unit karena permintaannya 20 unit per hari. Jadi kelipatan 20 itu 500 unit. Nah, kemudian pada poin D dari jawaban tersebut, nah, setiap berapa hari produksi dilakukan? Nah, kita hitung interval perakitannya. Kalau perakitannya itu ada rumus akar dari 2 kali biaya pesan per biaya simpan dikali demand dikali 1 dikurang demand per rate. Didapatkan 0,1 tahun atau sama dengan 25 hari karena dikalikan dengan 250 hari kerja pada soal. Kemudian kita hitung frekuensi mulai perakitannya, yaitu demand dibagi dengan I0-nya tadi, di batch optimalnya tadi 500. Jadi 5.000 dibagi 500 itu 10 kali produksi selama 1 tahun. 10 kali mulai produksi selama 1 tahun. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan jawaban tersebut, maka perakitan dilakukan selama 25 hari, sebanyak 20 unit, menghasilkan 25 hari dikali 20 unit itu 500 unit, sama dengan optimalnya tadi, dengan frekuensi sebanyak 10 kali. Nah, dengan Q optimal 500 sebanyak 10 kali, maka menghasilkan 5.000 unit, sehingga demand selama 1 tahun terpenuhi. Nah, produksi per hari, jadi produksi per harinya sebanyak 20 unit, kemudian produksi dilakukan setiap hari selama 250 hari, maka tidak ada biaya inventory, karena pesanan tercukupi dengan pas 5.000 unit per tahun. Kemudian soal 6, PT Pindad membuat power package untuk TNI AL. Pesanan yang diterima PT Pindad itu sebanyak 200 unit. Nah, adapun untuk kebutuhan untuk membuat power package itu terdiri dari 2 engine. Kemudian setiap engine terdiri dari 1 gearbox. Setiap gearbox terdiri dari 5 gear. Setiap gear dibentuk dari 1 baja high tensile strength. Nah, kemudian ditampilkan tabel inventory saat ini. Nah, terdapat 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu menentukan net requirement untuk setiap item. Kemudian jika diterapkan safety stock sebanyak 5 unit untuk engine, maka berapa net requirement terbaru untuk itemnya. Nah, untuk poin A, kita akan menghitung dulu kebutuhan setiap item untuk 200 power package. Nah, untuk engine itu, untuk 1 power package, engine itu membutuhkan 2, gearbox 2, gear 10, dan ATS 10. Nah, dapat dilihat dari keterangan jumlah itu, bagaimana cara mendapatkan angka di kolom jumlah 1 power package. Kemudian kita hitung totalnya. Totalnya yaitu jumlah 1 power package dikali dengan 200, yaitu permintaan power package. Setelah itu, kita lakukan perhitungan net requirement dengan mengurangkan dengan inventory tadi, data inventory yang tersedia tadi, sehingga didapatkan engine untuk net requirement-nya itu sebanyak 387, gearbox 378, gear 1785, dan HTS 1933 unit. Nah, setelah itu dilakukan kebijakan safety stock ternyata untuk engine sebanyak 5 unit. Nah, lalu kita menghitung kembali net requirement untuk setiap itemnya. Bagaimana menghitungnya? Maka untuk setiap item itu akan bertambah. Seperti engine itu akan dilakukan safety stock sebanyak 5 sehingga menjadi 405.
Kemudian gearbox, itu untuk setiap engine itu memerlukan dua gearbox, jadi akan bertambah 2 dikali 5 banyak 10 gitu juga terus sampai HTS. Kemudian bagaimana menghitung net requirement-nya? Net requirement-nya itu dihitung dengan permintaan uh, yang sudah total permintaan yang sudah kita hitung pada poin A tadi dikurangi dengan inventory. Nah, inventory ini sudah dikurangi dengan safety stock tadi. Nah, seperti contohnya di engine inventory sebelumnya 13. Nah, sementara menerapkan safety stock sebanyak 5 unit, maka dikurang dengan 5 unit. Nah, selanjutnya gearbox sebanyak 22. Karena untuk 5 engine itu memerlukan 10 gearbox, maka 22 dikurang dengan 10 gearbox, sehingga didapatkan 12 gearbox. Sehingga dihitung permintaan bersih, kebutuhan bersihnya itu permintaan dikurang dengan inventory, sehingga didapatkan engine 392, gearbox 388, gear 1835, dan HTS 1983. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh para rekan-rekan dan penonton YouTube channel Laboratorium Sistem Produksi. Jika ada salah kata atau kekurangan saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.